Jangan buka mata, berserah diri. Kondisi pasien sama sekali tidak berubah. Kita perlu menunggu beberapa saat lagi. Namaku Putri. Putri Pratista. Dan di usia 32 tahun, aku adalah Direktur Utama Pratista Fashion. Perusahaan yang kubangun dari nol dengan keringat, air mata, dan ambisi yang tak pernah pada meski sekarat sekalipun. Orang-orang melihatku sekarang dan berpikir, dia anak konglomerat. Pasti semua mudah untuknya. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang malam-malamku begadang di kontrakan sempit berukuran 3x4 dengan atap bocor, tentang mie instan yang menjadi menu wajib 3 kali sehari selama 2 tahun pertama, tentang bagaimana rasanya ditipu rekan bisnis hingga hampir bangkrut di tahun ketiga. Ayahku memang pengusaha sukses. Tapi justru itu yang membuatku semakin keras kepala. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang nama besar Soedirjo Pratista, raja properti di era 90-an. Aku ingin dipanggil Putri, bukan anaknya Pak Dirjo. Pinjam dulu, yah, kataku 15 tahun lalu, tepat setelah wisuda. Aku ingat persis, saat itu aku memakai kebaya modern hasil jahitanku sendiri, karena tak punya uang untuk beli baju baru. Ayah menatapku lama. Matanya menyelidik, mencari apakah aku serius atau hanya sedang dalam fase pemberontakan remaja akhir. Pinjam? Bukan minta? Pinjam. Dengan perjanjian hitam di atas putih. Bunga sesuai bank. 5 tahun lunas. Ayah tersenyum. Bangga. Itu pertama kalinya aku melihat senyum seperti itu dari beliau. Deal, Put. Tapi ingat, ini bukan hadiah. Kalau gagal, kamu tetap harus bayar. Aku tidak gagal. 3 tahun pertama adalah masa paling berat dalam hidupku. Aku memulai dengan membuka butik kecil di daerah Pondok Indah. Bukan lokasi premium, tapi cukup strategis. Modal awal 500 juta dari ayah habis untuk sewa tempat, renovasi, dan stok awal. Aku tidur di toko selama 6 bulan pertama, karena tak punya uang untuk bayar kos. Pernah suatu malam, seorang preman masuk dan mengancamku. Kamu harus bayar uang keamanan, Neng, 50.000 per minggu. Aku, dengan segala ketakutan yang kusembunyikan di balik wajah datar, menjawab, silakan panggil preman yang lebih besar dari kamu. Aku akan bayar kalau dia yang minta sendiri. Tapi kalau kamu, tidak. Preman itu terkejut. Mungkin tak menyangka wanita muda dengan tampang lugu bisa sebengal itu. Ternyata gertakanku berhasil. Dia pergi dan tak pernah kembali. Belakangan aku tahu, ternyata dia hanya pencitraan, tidak punya backing apa-apa. Tapi malam itu, aku menggigil ketakutan di balik pintu tokoku selama berjam-jam. Tahun kelima, aku melunasi utang ke ayah. Plus bunga penuh. Ayah hanya berkata, kamu hebat, Put. Tapi hati-hati. Dunia bisnis itu kejam. Tahun ketujuh, butikku berkembang jadi 3 cabang. Aku mulai memproduksi desain sendiri, tidak lagi sekadar menjual brand lain. Tahun ke-10, Pratista Fashion meluncurkan koleksi perdana di Jakarta Fashion Week. Tahun ke-12, kami ekspor ke Malaysia dan Singapura. Di usia 32, aku punya segalanya. 3 butik di Jakarta, Pondok Indah, Senayan City, dan Kelapa Gading. 2 di Surabaya, Tunjungan Plaza dan Pakuwon Mall. 1 di Bali, Seminyak. Total karyawan 247 orang. Omzet tahunan di atas 200 miliar. Rumah mewah di Kemang seluas 600 meter. Mobil sport Porsche hitam dan Mercedes-Benz G-Class untuk operasional. Tapi aku tidak punya cinta. Malam-malamku diisi dengan lembaran laporan keuangan, rapat evaluasi dengan kepala divisi, dan sesekali makan malam sendiri di restoran mewah. Teman-teman SMA dan kuliahku sudah pada menikah, punya anak, dan sibuk dengan urusan keluarga. Aku sibuk dengan urusan sampling koleksi musim panas dan negosiasi dengan mall untuk perpanjangan sewa. Bu, ibu nggak capek sendiri terus? Tanya Melati, sekretarisku yang sudah bekerja 4 tahun, suatu sore. Aku menatapnya. Melati, wanita 27 tahun dengan senyum manis dan etos kerja tinggi. Dia selalu sigap, selalu siap lembur, selalu mengerti apa yang kubutuhkan sebelum aku minta. Aku percaya padanya. Cap, Mel. Tapi mau gimana lagi? Kenalan mau gak sama teman SMA ku? Baik banget orangnya,
pekerja keras, dan jomblo. Aku tertawa. Mel, aku tidak punya waktu untuk kencan. Lagi pula, cowok baik di usia segini biasanya sudah punya istri. Yang jomblo ya pasti ada cacatnya. Ini berbeda, Bu. Percayalah. Namanya Gri. Gri Prasetya. Dia kerja di perusahaan logistik, posisi manajer. Orangnya sopan, rendah hati, dan nggak matre. Saya kenal dia dari SMA, Bu. Dia anak yatim, hidup sendiri, tapi sukses. Aku menghela napas. Mungkin sudah waktunya. Mungkin sudah saatnya aku membuka hati. Oke deh. Tapi janjian di tempat umumnya. Aku bawa supirku. Melati tertawa. Siap, Bu. Saya atur. 2 minggu kemudian, aku duduk di kafe dekat kantor. Sederhana, tidak mewah. Gri memilih tempat ini, katanya biar santai. Lalu dia datang. Gri. Pria dengan tinggi 175 cm, kulit sawo matang, rambut ikal tipis, dan senyum yang hangat. Senyum yang langsung membuatku merasa nyaman. Maaf, Bu Putri, saya lama? Macet di Pancoran. Enggak, saya juga baru sampai. Panggil Putri aja, nggak usah formal. Dia duduk di depanku, memesan es teh manis, bukan kopi mahal atau jus impor. Sederhana, kami ngobrol selama 2 jam. Dia bercerita tentang ibunya yang dulu jualan di depan SD, tentang bagaimana dia kuliah sambil jadi calo tiket konser, tentang bagaimana dia akhirnya bisa kuliah S1 manajemen dengan beasiswa dan sekarang bekerja di perusahaan logistik terkemuka. Aku terharu. Dan iri. Iri karena dia punya perjuangan. Sementara aku, meski susah, masih punya jaring pengaman bernama ayah. Kamu hebat, Ger, kataku. Dia menggenggam tanganku. Hanga. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berada di duniamu. Put, aku tahu kita berbeda, tapi aku suka kamu. Aku tersipu. Seperti ABG. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku pulang dengan senyum mengembang. Melati menatapku dari balik meja kerjanya keesokan pagi dengan senyum penuh arti. Gimana, Bu? Aku hanya tersenyum. Bulan pertama setelah diperkenalkan Melati, aku masih menjaga jarak. Bukan karena tidak tertarik. Justru karena terlalu tertarik. Dan pengalaman hidup mengajarkanku bahwa rasa tertarik yang terlalu besar biasanya berujung pada kekecewaan. Apalagi dalam hal percintaan, sektor yang paling sering membuatku gagal paham. Aku punya sejarah buruk dengan pria. Dulu di masa kuliah, aku dekat dengan pria bernama Dimas. Tampan, kaya, anak pengusaha tekstil. Kami pacaran 3 tahun. Dia selalu bilang akan menikahiku. Tapi setelah wisuda, dia malah menikahi anak konglomerat batubara. Maaf, Put. Orang tuaku pilih orang lain. Ini menyangkut bisnis keluarga, katanya putus asa. Aku hanya bisa menangis dan belajar bahwa cinta tak selalu cukup. Setelah itu, aku memutuskan fokus karir. Pria? Tidak, terima kasih. Bisnis lebih jujur daripada hati manusia. Dan sekarang, 15 tahun kemudian, muncul Gri. Bu Putri, kapan lagi mau ketemu Gri? Melati bertanya hampir setiap minggu. Dia tanya terus loh. Tapi malu mau SMS ibu langsung. Aku tersenyum. Nanti, Mel. Lagi sibuk. Sebenarnya aku hanya takut. Takut salah lagi. Takut dikhianati lagi. Tapi Gri sabar. Dia tidak pernah memaksa. Hanya sesekali mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, atau mengirim foto makanan kesukaanku yang dia coba buat sendiri. Belajar masak buat kamu, tulisnya di suatu malam. Siapa yang tidak luluh? Pertemuan kedua terjadi 2 bulan setelah pertama. Kali ini di acara amal. Aku jadi salah satu donatur. Gri ternyata juga diundang. Entah bagaimana caranya masuk ke undangan eksklusif itu. Dia datang dengan setelan jas rapi, tampil beda dari pertemuan pertama yang kasual. Kamu kok bisa ada di sini? Tanyaku heran. Dia tersenyum malu. Jujur, Put. Aku beli undangan ini dari teman. 5 juta buat undangan ini. Tapi aku ingin ketemu kamu. Sekalian menyumbang, kan? Aku terbahak.
Gila kamu, 5 juta cuma untuk ketemu aku. Buat aku, kamu nggak ternilai, Put. Aku tersipu. Lagi-lagi seperti ABG. Malam itu, kami berdansa. Dia memegang pinggangku dengan lembut, tidak genit. Matanya menatapku dengan tulus. Kamu cantik malam ini, Put. Aku menunduk. Jangan lebay. Aku serius. Aku nggak pernah lihat wanita secantik kamu. Dan bukan cuma fisik, tapi hatimu. Aku lihat dari caramu ngobrol dengan panitia acara, dengan pedagang kecil di luar sana. Kamu baik, Put. Itu yang bikin aku makin suka. Aku diam. Hati kecilku bergetar. 3 bulan kemudian, kami resmi berpacaran. Geri memang berbeda dari semua pria yang pernah ku kenal. Dia tidak pernah minta apa-apa. Saat aku ajak makan di restoran mahal, dia diam-diam membayar lebih dulu dengan kartu kreditnya. Saat aku tawari belikan barang branded, dia menolak. Aku suka kamu apa adanya, Put. Bukan karena uangmu. Aku pikir itu tulus. Ayah tetap curiga. Suatu malam, dia mengundangku makan malam berdua. Put, ayah sudah tahu tentang Geri. Aku kaget sekaligus kesal. Ayah menyelidiki pacarku. Ayah harus. Kamu anak ayah. Ayah nggak mau kamu ketipu. Lalu hasilnya? Ayah menghela napas. Dia bersih. Sejauh ini, lulusan universitas ternama, IPK 3,4. Kerja di perusahaan logistik selama 7 tahun, naik pangkat teratur. Tidak punya catatan kriminal. Tidak punya utang macet. Bahkan tidak punya KTP palsu. Ya sudah. Yah, berarti dia baik. Tapi itu yang bikin ayah curiga. Terlalu bersih. Orang biasa biasanya punya noda. Dia seperti dicetak sempurna. Aku menggeleng. Ayah ini curiga melulu. Ada yang baik aja dicurigain. Ayah menatapku panjang. Awas, Put. Hati-hati. Cinta itu buta. Tapi ayah enggak. Kami menikah setelah 6 bulan pacaran. Pernikahan digelar di Hotel Indonesia Kempinski. Mewah, tapi tetap sakral. Aku memakai kebaya rancangan desainer favoritku, warna putih gading dengan bordir emas. Geri memakai beskap hitam dengan detail senada. Saat akad, Geri membaca ijab kabul dengan suara lantang. Saya terima nikahnya Putri Pratista binti Soedirjo Pratista dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 100 gram dibayar tunai. Dia membayar mahar itu dari uangnya sendiri. Tidak pakai uangku. Itu membuatku makin yakin. Setelah akad, dia berbisik. Akhirnya, Put, kamu resmi jadi istriku. Air mataku jatuh. Tamu undangan 800 orang. Para pejabat, pengusaha, dan media hadir. Kami menjadi headline gosip selama seminggu. Pengusaha muda Putri Pratista resmi dipersunting pria biasa. Ada yang bilang Geri beruntung. Ada yang bilang aku salah pilih. Tapi aku tidak peduli. Malam pertama, di suite hotel, Geri memelukku erat. Maaf, Put. Aku nggak bisa kasih kamu hidup semewah yang kamu biasa. Tapi aku janji, aku akan kerja keras. Aku akan buktikan kalau aku layak di sampingmu. Aku menatap matanya. Kamu sudah lebih dari layak, Mas. Aku cinta kamu. Kami berbulan madu ke Jepang selama 2 minggu. Geri mengatur semuanya. Tiket, hotel, itinerari. Tidak mewah, tapi romantis. Naik kereta api umum, makan di restoran lokal, jalan-jalan di taman. Aku bahagia. Saat pulang, aku sudah memutuskan, Geri akan kumasukkan ke dalam perusahaanku. Mas, gimana kalau kamu kerja di Pratista Fashion? Tanyaku suatu malam di rumah. Dia mengerutkan kening. Kerja di perusahaanmu? Put, aku nggak mau dianggap numpang. Bukan numpang, Mas. Aku butuh orang kepercayaan. Selama ini aku sendirian. Dengan kamu di sampingku, aku akan lebih tenang. Tapi aku nggak ngerti fashion. Put, bisnis itu sama, Mas. Manajemen, SDM, operasional. Kamu bisa belajar. Aku akan bimbing. Dia diam. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin?
Aku nggak mau merepotkan. Kamu tidak akan pernah merepotkan, Mas. Kamu suamiku. Akhirnya dia setuju. Dan itu adalah awal dari semuanya. 6 bulan kemudian, aku angkat dia jadi wakil direktur. Pak Rudi protes. Bu Putri, posisi wakil direktur itu strategis. Apa tidak sebaiknya diisi orang dari dalam yang sudah berpengalaman? Geri suami saya, Rudi. Dia orang dalam. Tapi pengalamannya di logistik, bukan fashion. Dia akan belajar. Saya percaya dia. Pak Rudi menghela napas. Baik, Bu. Tapi saya catat, ini keputusan Ibu sendiri. Iya, catat saja. Geri menerima jabatan itu dengan rendah hati. Di rapat pertama, dia banyak diam dan mendengar. Tidak memotong, tidak sok tahu. Para direksi lain terkesan. Pak Geri Kalemia, Bu, kata Bu Vera, direktur kreatif. Nggak kayak suami bos lain yang langsung mau tunjuk hidung. Aku tersenyum bangga. Di rumah, Mas Geri sering bertanya tentang bisnis. Put, kalau kita ekspansi ke Surabaya, apa strateginya? Apa bedanya sama Jakarta? Aku jelaskan panjang lebar. Dia mendengar dengan serius, kadang mencatat. Aku pikir itu tanda ketertarikan. Tanda dia serius ingin belajar. Aku ingin jadi suami yang berguna, Put. Bukan sekadar tempelan, katanya suatu malam. Aku terharu. Kamu sudah lebih dari berguna, Mas. Kamu segalanya buat aku. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa Tuhan mengirim Mas Geri sebagai hadiah atas semua perjuanganku. Aku yang dulu kesepian, kini punya pendamping. Aku yang dulu sendiri, kini punya tempat pulang. Di ulang tahun pernikahan pertama, Geri memberi hadiah lukisan pemandangan yang dilukisnya sendiri. Jelek sebenarnya, tapi aku gantung di ruang tamu. Ini lukisan pertama aku, katanya malu-malu. Maaf jelek. Ini lukisan terindah yang pernah aku terima, Mas. Kami berpelukan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa di balik pelukan hangatnya, ada racun yang sedang dipersiapkan. Aku tidak tahu bahwa Melati, sekretaris yang kuanggap adik sendiri, adalah dalang di balik pertemuan kami. Aku tidak tahu bahwa mereka berdua sudah merencanakan ini jauh sebelum aku jatuh cinta. Aku hanya tahu satu hal, aku mencintai Geri. Sepenuh hati. Dan cinta itu akan menjadi bumerang paling mematikan dalam hidupku. Setahun kemudian, di malam sebelum kecelakaan itu, Geri memelukku dari belakang saat aku sedang mengecek laporan di kamar. Sayang, bisiknya. Besok anniversary kita. Aku sudah pesan restoran favoritmu. Aku menoleh, tersenyum. Iya, Mas. Aku nggak lupa. Aku juga punya kejutan buat kamu. Apaan? Rahasia. Besok aja. Dia mencium pipiku. Aku sayang kamu, Put. Aku membalas ciumannya. Aku juga sayang kamu, Mas. Lebih dari apapun. Malam itu, aku tidur dengan damai di pelukannya. Besok, pikirku, akan jadi hari terindah. Besok, pikirnya, akan jadi awal dari akhir. Dan aku tidak tahu apa-apa. Hari itu, 14 Februari, hari yang selalu kutunggu-tunggu. Bukan karena Valentine, aku bukan tipe wanita yang romantis berlebihan. Tapi karena hari itu adalah hari pernikahanku dengan Mas Geri. 2 tahun sudah kami lewati bersama. 2 tahun penuh kebahagiaan, setidaknya itu yang kurasakan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Mas Geri masih terlelap di sampingku, dengkurannya halus, rambutnya berantakan. Aku tersenyum melihatnya. Di saat seperti ini, dia terlihat seperti anak kecil, polos dan damai. Aku bangun perlahan, mengambil jubah, dan berjalan ke dapur. Hari ini aku ingin membuatkan sarapan untuknya. Aku bukan juru masak handal. Selama ini ada koki pribadi yang urus makanan, tapi untuk hari spesial, aku ingin melakukan sesuatu sendiri. Telur dadar, roti bakar, dan segelas kopi tubruk. Sederhana, tapi kuhidangkan dengan hati. Mas Geri terbangun saat aroma kopi masuk ke kamar. Dia mengucek mata, lalu tersenyum melihatku duduk di tepi tempat tidur dengan nampan. Sayang, kamu masak. Suaranya serak. Iya,
Mas. Spesial buat hari ini. Dia duduk, meraih tanganku, dan menciumnya. Makasih, sayang. Kamu istimewa banget. Kami sarapan berdua di kamar, ditemani sinar matahari pagi yang masuk lewat jendela. Gri bercerita tentang rencananya di kantor hari ini. Aku hanya setengah mendengar, pikiranku sudah melayang pada malam nanti. Mas, nanti kita ketemu jam 7 di restoran ya? Aku ada rapat sore, takut telat kalau harus kamu yang jemput. Lagian kan kamu hari ini enggak di kantor kan? Jangan, sayang. Aku yang jemput. Kamu jangan capek-capek. Nanti aku jemput jam 7. Yakin? Nanti macet loh. Nggak apa-apa. Aku pengin jemput istriku di hari spesial. Biar romantis. Aku tersenyum. Baik, Mas. Love you. Love you more. Sepanjang perjalanan, aku tersenyum sendiri. Sopirku, Pak Joko, bertanya dari kaca spion, "Ibu seneng banget pagi-pagi." "Iya, Pak. Hari ini anniversary saya." "Oh, selamat ya, Bu. Semoga langgeng terus." "Makasih, Pak." Di kantor, semua orang sudah tahu. Melati menyambutku dengan buket bunga mawar merah dan coklat. "Happy anniversary, Bu Putri. Dari kami semua, tim kesayangan Ibu." Aku terharu. "Wah, Mel. Makasih ya. Kalian ini." Sepanjang hari, aku bekerja dengan setengah hati. Pikirannya sudah di malam nanti. Sesekali aku cek ponsel, berharap ada pesan dari Gri. Dan benar, dia rajin mengirim pesan. "Sayang, udah makan siang belum? Jangan lupa minum vitamin ya. Aku udah siap-siap. Nggak sabar ketemu kamu." Aku membalas setiap pesannya dengan hangat. Rasanya seperti pacaran lagi. Jam menunjukkan pukul 16. Rapat terakhir hari ini selesai lebih cepat dari jadwal. Aku memutuskan pulang lebih awal untuk bersiap-siap. "Pak Joko, saya pulang dulu ya. Istirahat saja, nanti malam saya mau dijemput Mas Gri." "Baik, Bu. Hati-hati." Aku masuk ke mobilku sendiri, Mercedes-Benz G-Class hitam yang biasa kugunakan kalau menyetir sendiri. Mobil ini hadiah dari diriku sendiri saat ulang tahun ke-30. Kuat, tangguh, dan membuatku merasa aman. Sepanjang perjalanan, aku memutar lagu-lagu favorit. Perfectnya Ed Sheeran. A Thousand Years-nya Christina Perri. Lagu-lagu cinta yang dulu kuhindari karena bikin sedih. Tapi sekarang kunikmati karena punya alasan untuk bahagia. Sesampai di rumah, aku langsung mandi dan bersiap-siap. Gaun merah marun, model mermaid cut, dengan belahan di paha. Agak berani memang, tapi ini hari spesial. Perhiasan berlian yang Mas Gri belikan di ulang tahun pernikahan pertama. Riasan tipis tapi elegan. Aku ingin tampil sempurna untuknya. Jam 18.30, aku sudah siap. Aku duduk di ruang tamu, menanti Mas Gri datang. Sesekali aku cek ponsel. Tidak ada pesan. Mungkin dia sedang di jalan. Jam 18.45. Masih belum ada kabar. Aku telepon, tidak diangkat. Ku telepon lagi, tetap tidak diangkat. Aneh. Mas Gri biasanya selalu angkat teleponku. Aku kirim pesan, "Mas, udah di mana? Aku udah siap." Tidak dibalas. Jam 19. Aku mulai gelisah. Ku telepon Melati. "Halo, Mel. Mas Gri di kantor cabang?" "Enggak, Bu. Pak Gri pamit jam 5 tadi. Katanya mau jemput Ibu." "Ada apa, Bu?" "Enggak, dia belum sampai sini. Aku khawatir." "Mungkin macet, Bu. Coba ditunggu dulu." Jam 19.15. Aku memutuskan menyetir sendiri ke restoran. Mungkin Gri langsung ke sana, pikirku. Mungkin ada kesalahan komunikasi. Aku ambil kunci mobil, masuk ke G-Class, dan meluncur. Jalanan macet. Tapi aku tidak peduli. Pikiranku hanya ingin cepat sampai, bertemu Mas Gri, dan memeluknya erat. Di tol dalam kota, laju mobil stabil. Lagu-lagu cinta masih mengalun. Aku tersenyum sendiri membayangkan ekspresi Gri saat melihat gaun ini. Dan kemudian, daar,
Suara ledakan dari bawah mobil. Setir terasa berat, lalu hilang kendali. Aku berteriak, mencoba mengerem, tapi pedal rem sudah seperti batu. Mobil oleng ke kanan, lalu ke kiri. Aku melihat pembatas tol semakin dekat. Brak! Tabrakan pertama. Kantung udara mengembang, memukul wajahku keras. Aku terhantam setir. Darah mengalir dari kening. Mobil masih bergerak, terguling. Sekali, dua kali. Kepalaku terbentur kaca, terbentur pintu, terbentur setir lagi. Suara besi berderak, kaca pecah, tubuhku terlempar ke kiri dan kanan seperti boneka. Lalu gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku terbenam dalam kegelapan. Yang kuingat hanya potongan-potongan suara dan sensasi. Suara sirine ambulans yang melengking. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan. Suara orang-orang berteriak, "Cepat, cepat." Masih ada denyut nadi. Lalu suara lain. "Ya Allah, itu Bu Putri. Cepat tolong." Suara asing. Mungkin saksi mata. Dingin. Tubuhku terasa sangat dingin. Lalu hangat, mungkin selimut. Lalu gelap lagi. Kadang aku mendengar suara-suara samar. Derit sepatu di lantai. Suara mesin BF yang ritmis. Suara alat medis. Bau alkohol dan antiseptik. Kadang, suara geri. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" "Masih kritis, Pak. Cedera kepala berat. Pendarahan internal. Kami sudah lakukan operasi darurat, tapi tanda-tanda vital belum stabil. Kami akan terus pantau di ICU." "Ya Tuhan, Bu. Tolong, Dok. Apapun. Saya rela bayar berapapun. Saya nggak bisa kehilangan dia." Dia menangis. Aku mendengarnya terisak di samping ranjang. Tangannya menggenggam tanganku. "Put, bangun, sayang. Jangan tinggalin aku. Aku sayang kamu." Aku ingin membuka mata. Aku ingin bilang, "Mas, aku di sini. Aku nggak kemana-mana." Tapi tubuhku terasa seperti terbuat dari beton. Kelopak mataku seperti direkat lem super. "Maaf, Pak. Ibu harus istirahat. Bapak juga perlu istirahat." Suara perawat. "Iya, Sus. Saya tunggu di luar. Tolong jaga dia baik-baik." Langkah kaki menjauh. Lalu gelap lagi. Hari-hari berikutnya adalah kabut. Kadang aku mendengar suara dokter membahas kondisiku. Kadang suara perawat mengganti infus. Kadang suara Mas Gri lagi, membaca doa, atau sekadar bercerita tentang harinya. "Put, hari ini aku ke kantor. Rapat sama tim produksi. Mereka tanya kabarmu. Semuanya mendoakan kamu." Atau, "Sayang, aku bawain bunga favoritmu. Mawar putih. Aku taruh di vas dekat jendela. Kamu suka kan?" Atau, "Aku rindu kamu, Put. Cepet sembuh ya. Kita harus rayain anniversary yang tertunda. Aku janji, aku akan buat semuanya sempurna." Aku percaya setiap kata-katanya. Di dalam kegelapan itu, suaranya adalah satu-satunya cahaya. Tapi kadang, ada suara lain. Sama. Seperti bisikan. "Mas, udah siap?" Suara perempuan. "Melati?" Mungkin dia menjenguk. "SST, jangan di sini," balas Gri. Lalu hening. Aku pikir itu hanya halusinasi. Efek obat. Aku tidak curiga sama sekali. Sampai suatu hari, entah hari keberapa, aku merasakan cahaya menembus kelopak mataku. Pelan-pelan, ku buka mata. Langit-langit putih. Lampu neon redup. Bau antiseptik yang menyengat. Ruangan ICU dengan tirai setengah tertutup. Kepalaku pusing luar biasa. Pandangan masih buram. Aku coba gerakan jari, bisa. Coba gerakan kaki, bisa. Syukurlah, aku tidak lumpuh. Aku menoleh perlahan. Di sampingku, monitor detak jantung berbunyi teratur. Selang infus menjalar di lengan kanan. Ada rasa sakit di sekujur tubuh, tapi masih bisa kutahan. Lalu aku melihatnya. Sesosok perawat berjongkok di sampingku. Wajahnya muda, matanya serius. Dia menempelkan jari telunjuk ke bibirnya, tanda minta diam. "Bu Putri,
bisiknya nyaris tanpa suara. Dengar saya baik-baik. Nama saya Siska. Saya di sini untuk bantu ibu. Aku hanya bisa menatapnya, bingung. Tetap diam. Jangan tunjukkan kalau ibu sudah sadar. Pura-pura masih koma. Percaya saya, ini demi keselamatan ibu. Dan dia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Benda kecil, keras, dingin. Ini alat perekam. Ibu akan tahu alasannya nanti malam. Ada orang yang akan datang. Ibu harus merekam semuanya. Simpan ini baik-baik, jangan sampai ketahuan. Saya pamit. Dia berdiri, merapikan seragamnya, lalu berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatap benda di tanganku. Sebuah voice recorder kecil, model lawas tapi pasti berfungsi. Mengapa Siska memberikanku? Siapa dia? Apa yang akan terjadi nanti malam? Tapi sesuatu dalam tatapan matanya membuatku percaya. Ada ketulusan di sana? Atau mungkin hanya kepanikan? Entahlah. Aku pejamkan mata lagi. Alat perekam itu kuselipkan di bawah bantal, dekat dengan tanganku agar mudah kuraih. Dan aku menunggu. Jam demi jam berlalu. Aku mendengar suara dokter jaga, suara perawat shift sore, suara pengunjung di ruang sebelah. Aku tetap diam, mata terpejam, napas dibuat stabil. Jam menunjukkan pukul 22.15. Lampu ruangan diredupkan untuk malam. Dan aku mendengar suara pintu icu terbuka. Langkah kaki dua orang. Laki-laki dan perempuan. Sepatu laki-laki berat, sepatu perempuan berhak rendah, seperti sepatu perawat atau karyawan kantor. Aku menegang. Jantungku berdetak lebih kencang. Tapi monitor di sampingku bisa menunjukkan perubahan detak jantung, jadi aku berusaha tenang. Pura-pura tidur. Ya ampun, kamu yakin aman di sini? Suara perempuan. Melati. Dadaku seperti disambar petir. Tenang. Dokter jaga lagi istirahat. Perawat shift malam cuma 2, dan mereka di ujung lorong. Suara laki-laki. Mas Gri. Dunia serasa berhenti berputar. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.15. Aku terbaring diam, mata terpejam rapat. Napas dibuat selambat mungkin meski jantungku berdebar, seperti mau melompat keluar dari rongga dada. Monitor di sampingku, aku bisa mendengar bunyi BF-nya, mungkin akan menunjukkan lonjakan detak jantung jika mereka memperhatikan. Tapi syukurlah, mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Awas aja kalau ada yang lihat. Suara Melati lagi, nadanya cemas, tapi ada getaran lain di sana. Sesuatu yang tidak bisa kutebak. Udah kubilang, aman. Geri. Suara itu. Suara yang selama 2 tahun selalu membisikkan kata cinta, selalu menenangkanku saat panik, selalu membuatku merasa aman. Kini terdengar begitu asing. Begitu dingin. Dokter jaga lagi baca koran di ruang peristirahatan. Perawat shift malam cuma 2 orang, dan pos mereka di ujung lorong, dekat lift. Paling mereka lewat setengah jam sekali. Kita punya waktu 15 menit. 15 menit? Buat apa lama-lama? Buat pastiin semuanya sesuai rencana. Kamu bawa dokumennya? Iya, di tas. Tapi Ger, aku nggak nyaman di sini. Rasanya serem. Dia bisa aja bangun tiba-tiba. Dia nggak akan bangun. Geri tertawa pelan. Tawa yang dulu kusuka, sekarang membuat bulu kuduku merinding. Dokter bilang cedera kepalanya parah. Kemungkinan sadar kecil. Dan kalaupun sadar, kemungkinan stroke atau lumpuh otak besar. Mendengar kata itu dari mulut suamiku sendiri, rasanya seperti ada pisau menusuk jantungku berulang-ulang. Kasihannya, kata Melati, tapi nada suaranya tidak sedikit pun menunjukkan rasa kasihan. Malah ada nada puas di sana. Dulu segalanya sempurna. Kaya raya, cantik, punya perusahaan gede. Sekarang lihat tuh. Cuma bisa di sini, ditusukin jarum, diselangin pipa di mana-mana. Diam, jangan terlalu keras. Tapi Geri sendiri tidak berusaha mengecilkan volume suaranya. Mereka benar-benar percaya aku tidak akan bangun. Aku meremas spray di bawah selimut. Jari-jariku gemetar, tapi kutahan sekuat tenaga. Ger, aku masih nggak percaya kita berhasil, bisik Melati.
Ada decitan kursi, mungkin dia duduk di kursi tamu dekat jendela. Setahun lebih kita rencanain ini, dan akhirnya beneran terjadi. Setahun lebih? Lebih dari itu, sayang. Geri tertawa lagi. Aku sudah memikirkan ini bahkan sebelum aku menikahinya. Kamu lupa? Kamu yang perkenalkan aku dengan target. Aku ingin membuka mata. Aku ingin berteriak. Tapi ada yang menahanku. Sisa akal sehat, atau mungkin insting bertahan hidup, berbisik, diam. Rekam. Ini bukti. Dengan sangat hati-hati, jari jaruku merayap ke bawah bantal. Alat perekam itu masih di sana. Kuraba tombolnya dalam gelap. Tombol merah, rekam. Kupencet. Kamu ingat nggak? Pertama kali aku lihat fotonya di mejamu. Geri melanjutkan. Aku langsung bilang, Mel, ini target kita. Dan kamu bilang, gila, dia bosku. Aku awalnya nggak mau, kata Melati. Tapi kamu bisa membujukku. Kamu bilang, dengan harta dia, kita bisa hidup mewah. Nggak perlu kerja banting tulang lagi. Dan lihat sekarang. 2 butik sudah atas namaku. Rumah di Kemang juga proses balik nama. Saham 5% itu sudah kuakumulasi jadi 30% lewat berbagai cara. Perusahaan hampir sepenuhnya di bawah kendaliku. Tinggal nunggu dia mati, atau nggak sadar permanen, aku bisa ambil alih semuanya. Air mata mengalir di pelupuk mataku. Aku menahannya agar tidak jatuh, agar napasku tidak berubah. Tapi hatiku menjerit. Saham? 2 butik? Rumahku? Selama 2 tahun menikah, aku tidak pernah curiga. Geri selalu tampak sederhana, tidak pernah minta apa-apa. Ternyata, diam-diam dia menggerogotiku seperti rayap. Tapi tunggu, Ger. Masalahnya, dia masih hidup. Selama dia hidup, perusahaannya tetap milik dia. Kamu cuma wakil direktur. Direksi lain mungkin setia sama dia. Makanya, sayang, kita harus pastikan dia nggak bangun. Dan kemarin aku ngobrol sama salah satu perawat di sini. Katanya, pasien koma gini kadang bisa dikasih bantuan, biar cepat pergi. Jantungku berhenti berdetak. Maksudnya dia mau? Apa itu? Tanya Melati. Udah, nanti aja. Bukan urusan kamu. Yang penting kamu siapin dokumen aku. Jangan sampai ada yang kelewatan. Bulan depan rapat direksi, aku akan ajukan diri jadi direktur utama dengan alasan kondisi Putri nggak memungkinkan. Aku butuh dukungan penuh dari Dewan. Ada yang ragu nggak? Pak Hendra mungkin. Tapi aku punya cara untuk meyakinkan dia. Semua orang punya harga, Mel. Tinggal kita tahu berapa. Aku mendengar suara kertas dibuka. Ini laporan terakhir dari akuntan, kata Melati. Kita udah mengalihkan dana operasional ke rekening baru. Rekening atas nama PT Samudra Investama, perusahaan fiktif yang kamu buat. Sekitar 15 miliar sudah masuk. Bagus. 2 bulan lagi kita transfer lagi. Jangan terlalu cepat biar nggak ketahuan. Pak Rudi, konsultan hukumnya, mulai curiga. Dia tanya-tanya soal perubahan struktur kepemilikan. Terus gimana? Udah aku hadang. Aku bilang itu arahan Putri sebelum koma. Dia minta aku pegang lebih banyak karena kondisi kesehatannya nggak menentu. Pak Rudi minta bukti tertulis. Aku bilang dokumennya di rumah, nyusul. Besok kamu buatkan surat palsu dengan tanda tangannya. Kopi aja dari dokumen lama. Bisa ketahuan nggak? Selama dia masih koma, siapa yang bakal ngecek? Pak Rudi emang licin, tapi dia nggak bisa berbuat banyak tanpa arahan langsung dari Putri. Dan Putri ya, lihat tuh. Udah kayak mayit hidup. Mereka tertawa. Bersama. Suara tawa mereka memenuhi ruangan Icu yang hening. Dan aku terbaring di sana, pura-pura mati, sambil merekam semua kebusukan mereka. Ger, suara Melati tiba-tiba melembut. Ada nada genit di sana. Kapan kita bisa benar-benar bersama? Aku capek jadi simpanan. Aku mau jadi istrimu. Sabarlah, sayang. Ini semua butuh proses. Yang penting kita sabar. Begitu perusahaan sepenuhnya di tanganku, kita akan menikah. Kita akan hidup bahagia.
Rumah mewah, mobil mewah, liburan ke Eropa tiap tahun. Semua yang selama ini kita impikan. Janji. Janji. Sekarang, kita lihat calon maid ini dulu. Kasih salam perpisahan. Aku merasakan langkah kaki mendekat. Bau parfum Gris, Bleu de Chanel yang kubelikan di ulang tahunnya, semakin dekat. Lalu, sesuatu yang hangat dan lembab menyentuh keningku. Ciuman. Ciuman perpisahan dari suami yang merencanakan kematianku. Aku menggigit bibir dari dalam, menahan getaran yang hampir tak tertahankan. Darah hampir keluar dari bibir yang kugigit. Selamat tinggal, Put, bisik Gris di telingaku. Pelan. Hanya untuk didengar olehku, atau untuk didengar oleh hati nuraninya yang mungkin masih bersisa. Maaf. Ini bukan personal. Ini bisnis. Langkah kaki menjauh. Yuk, Mel. Cepet, sebelum perawat lewat. Ger, tunggu. Aku mau lihat dia sekali lagi. Langkah kaki melati mendekat. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk kulitku. Heh, bos, bisiknya. Dulu kamu baik banget sama aku. Aku sampai bingung, kenapa kamu gak curiga? Kamu kira aku ini sekretaris setia? Kamu kira aku ini adik angkatmu? Bodoh. Dari awal aku sudah merencanakan ini. Bersama Gris. Sejak sebelum kamu kenal dia. Aku ingin melompat, mencekik lehernya. Tapi aku diam. Selamat jalan, Bu Putri. Semoga cepat bertemu Allah. Atau mungkin lebih cepat dari yang kamu kira. Dia tertawa kecil. Lalu langkah kaki menjauh. Pintu icu terbuka dan tertutup. Hening. Aku menunggu beberapa saat, memastikan mereka benar-benar pergi. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Lalu aku membuka mata. Ruangan terasa dingin. Lampu temaram. Monitor BF pelan. Dan di tanganku, alat perekam kecil itu masih menyala. Lampu merahnya berkedip di kegelapan. Aku menekan tombol stop. Lalu aku merebahkan kepala di bantal. Dan aku menangis. Bukan tangis histeris. Tapi tangis dalam, sunyi, yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Tangis seorang wanita yang dikhianati oleh 2 orang yang paling dipercayainya. Suami sendiri. Sekretaris sendiri. Selama hampir setengah jam, aku hanya bisa menangis. Air mata membasahi bantal, membasahi pipi, membasahi leher. Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku gemetar. Kenapa? Pikirku. Apa salahku? Apa karena aku terlalu sibuk? Apa karena aku terlalu fokus bekerja? Apa karena aku kurang memberikan perhatian? Apa karena aku terlalu percaya? Aku mencari-cari kesalahanku sendiri. Itu refleks wanita yang dikhianati, menyalahkan diri sendiri. Tapi kemudian, kemarahan datang. Kemarahan yang membara, membakar air mata, mengeringkan tangis. Tidak, pikirku. Aku tidak salah. Aku hanya terlalu baik. Aku hanya terlalu percaya. Aku hanya terlalu tulus. Dan mereka memanfaatkan itu. Aku ingat kata-kata ayah, cinta itu buta, Put. Tapi ayah enggak. Ayah sudah memperingatkanku. Tapi aku tidak mendengar. Sekarang, aku harus bertanggung jawab atas kebutaanku sendiri. Dan aku harus membalaskan ini dengan cara yang paling sempurna. Aku meraih alat perekam itu. Ku kencangkan genggamanku. Ini akan menjadi senjataku. Bisikku dalam gelap. Gris, Melati, kalian pikir kalian menang? Kalian pikir aku akan mati di sini? Kalian salah besar. Aku menatap langit-langit ruangan. Di luar, malam masih gelap. Tapi di dalam hatiku, api sudah menyala. Aku akan bangkit. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Dan kalian akan merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kalian remehkan. Aku memencet tombol rekam lagi. Suaraku sendiri kurekam. Ini Putri Pratista. Hari ini, tanggal 20 Maret 2024, pukul 23.15 malam, aku baru saja merekam percakapan antara suamiku, Gris Prasetya, dan sekretarisku, Melati, yang merencanakan pembunuhanku dan pengambil alihan perusahaanku. Rekaman ini akan menjadi bukti. Aku bersumpah, demi hidupku, mereka akan menyesal.
Lalu aku menyimpan alat itu di tempat paling aman, di balik perban di lenganku. Perban tebal yang menutupi luka operasi. Tidak akan ada yang berpikir mencari di sana. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya terbaring, memandangi langit-langit, merencanakan balas dendam. Pagi harinya, Siska datang. Perawat muda yang menyelamatkanku. Dia mengecek infus, mengganti perban, dan saat tidak ada orang, dia berbisik, "Bu, dengar." Aku mengangguk pelan. "Dapat?" Aku mengedipkan mata sekali. "Iya." Dia tersenyum tipis. "Syukurlah. Saya akan bantu ibu sebisa saya. Tapi ibu harus hati-hati. Mereka akan terus datang." "Siapa kamu?" bisikku. "Kenapa membantu?" Dia menunduk. "Ibu pernah bantu saya. 3 tahun lalu, ibu saya sakit. Butuh biaya operasi 50 juta. Ibu yang bayarin. Ibu ingat?" Aku mengerutkan kening. Kenangan samar. Dulu, memang ada seorang karyawati yang meminjam uang untuk ibunya. Aku memberikannya sebagai hadiah, bukan pinjaman. Tapi aku lupa wajahnya. "Kamu anak Bu Lastri?" "Iya, Bu. Saya Lastri yang dulu kerja di bagian produksi. Ibu saya sudah sehat sekarang. Dan saya sekolah perawat biar bisa bantu orang. Waktu lihat ibu masuk ICU, saya langsung minta pindah shift ke sini. Saya nggak akan biarkan mereka celakai ibu." Air mataku hampir jatuh lagi. Di tengah pengkhianatan ini, masih ada kebaikan. "Makasih, Siska." "Sama-sama, Bu. Istirahat. Besok kita mulai rencana." Dia pergi. Dan aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Senyum penuh kemenangan sebelum perang dimulai. 2 hari setelah percakapan malam itu, aku masih pura-pura koma. Setiap kali Mas Gri datang, aku menahan napas, menahan getar, menahan segalanya. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku, berbicara dengan lembut seolah suami teladan. "Put, semoga kamu cepat sembuh ya. Aku kangen banget sama kamu. Rumah kita sepi tanpamu." Aku ingin muntah. Tapi aku diam. Aku biarkan dia terus bermain sandiwara. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia lengah. Siska setiap hari memberiku kabar. Lewat bisikan saat mengganti perban, lewat catatan kecil yang diselipkan di bawah bantal, lewat kode-kode sederhana. Dialah mataku di luar sana. Malam itu, hari keempat sejak aku sadar. Jam menunjukkan pukul 23. Ruangan ICU sunyi. Hanya ada aku dan monitor yang setia berbunyi. Siska sudah pamit, shiftnya habis. Perawat malam adalah orang baru, anak magang yang tidak banyak bicara. Aku sudah hampir terlelap ketika pintu terbuka. Langkah kaki 2 orang. Lagi. Jantungku berdegup kencang. Kuraih alat perekam di balik perban. Kupencet tombol merah. "Ger, kamu yakin perawatnya nggak bakal lewat?" Suara melati. "Udah kubayar. Dia akan tidur di ruang istirahat sampai jam 1. "Dibayar? Jadi mereka sudah menyusup sampai ke rumah sakit? Ini agak berisiko, Ger. Jangan terlalu sering. Cuma sekali. Aku harus pastikan dokumen ini ditandatangani." Suara Gri mendekat. "Put, sayang, bangun. Aku perlu tanda tanganmu." Badanku tegang. "Tanda tangan? Bagaimana caranya? Gimana kalau dia bangun?" "Dia nggak akan bangun. Lihat, dia masih sama kayak kemarin. Udah kayak mayat hidup." Aku merasakan tanganku diangkat. Diraba. Lalu sesuatu yang dingin diletakkan di telapak tanganku. "Ini stempel jempol. Mel, cepet, ambil dokumennya." Mereka akan memalsukan tanda tanganku dengan sidik jari. Udah siap. Ini surat pengalihan saham. 20% sisanya ke nama Gri Prasetya. Apa? 20%? Dengan itu, total saham Gri jadi 50%. Setara denganku. Tanganku digerakkan. Digoyang. Lalu ditekan ke bantalan tinta. Gerakan demi gerakan. Aku merasakan jempolku dicap ke dokumen berkali-kali. Udah, selesai. Sekarang kita tunggu kering. Ger, aku nggak enak hati. Kenapa?
Gimana kalau dosa? Geri tertawa. Pelan, tapi cukup jelas. Dosa? Mel, lihat dia. Kaya raya, hidup mewah, tapi pelit berbagi. Aku 2 tahun jadi suaminya, cuma dikasih saham 5%. Bayangkan, 5%. Sementara kita yang kerja keras, hanya jadi karyawan, ini cuma adil, dia harus berbagi. Itu alasannya. Itu salah satunya. Alasan utamanya, aku nggak pernah cinta dia. Aku cuma pakai dia untuk naik kelas. Dan kamu yang bantu aku dari awal. Jadi jangan ngerasa dosa. Kita berhak atas semua ini. Aku ingin membuka mata. Ingin berteriak, dasar iblis. Tapi aku tahan. Udah kering? Ga. Aku lipat dulu. Cepat. Kita harus pergi sebelum jam 1. Ger, satu lagi. Rapat direksi minggu depan. Kamu siap? Siap. Aku sudah bicara dengan 3 direksi. Mereka setuju dukung aku. Pak Hendra masih keras, tapi aku punya cara. Cara apa? Aku punya foto dia dengan wanita lain di hotel. Dia direktur senior, panutan. Kalau foto itu tersebar, karirnya hancur. Reputasi keluarganya juga. Dia pasti pilih diam dan dukung aku. Kamu jahat banget, Ger. Untuk menang, kita harus kotor. Sekarang, ayo. Langkah kaki menjauh. Pintu terbuka. Hening. Aku menunggu lama. Sangat lama. Sampai benar-benar yakin mereka pergi. Lalu aku membuka mata. Dokumen. Mereka membawa pergi dokumen itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tanganku gemetar. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini, aku tidak menangis karena sakit hati. Aku menangis karena marah. Mereka tidak hanya merebut hartaku. Mereka juga merencanakan kehancuran orang lain. Pak Hendra, pria tua baik yang selalu mendukungku. Aku meraih ponsel yang diam-diam diberikan Siska. Ku ketik pesan ke Pak Rudi. Mereka cap jempol surat pengalihan saham 20%. Juga punya foto hitam Pak Hendra. Waspada. Saya akan segera keluar. Pak Rudi membalas cepat. Siap, Bu. Saya urus. Aku menyimpan ponsel. Meregangkan tubuh. Sudah waktunya. Besok, aku akan sadar. Pagi harinya, aku melakukannya. Perawat jaga pagi, bukan Siska, terkejut saat aku membuka mata dan bergerak. Ibu. Ibu sadar. Sebentar, saya panggil dokter. Aku hanya tersenyum lemah. Berita kesadaranku menyebar cepat. Geri datang 2 jam kemudian, wajahnya campuran antara kaget dan panik yang disembunyikan rapi. Put, sayang, kamu sadar. Syukurlah. Dia memelukku. Aku membiarkannya, meski setiap sentuhan terasa seperti api. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Tanyanya pada dokter. Syukurlah, stabil. Tapi masih lemah. Butuh pemulihan panjang. Bicara mungkin masih terganggu, gerakan juga belum sempurna. Geri menghela napas lega. Lega karena aku masih lemah. Karena aku belum bisa bicara banyak. Karena aku belum bisa bertindak. Dia tidak tahu. Aku berpura-pura lemah. Pura-pura bicara terbata-bata. Pura-pura lupa banyak hal. Mas aku di mana? Tanyaku pelan. Di rumah sakit, sayang. Kamu kecelakaan. Tapi sekarang udah sadar. Syukurlah. Kecelakaan? Iya. Tapi nggak usah dipikirin dulu. Istirahat aja. Nanti Mas urus semuanya. Dia tersenyum. Aku tersenyum balik. Di dalam hati, aku berkata, ya, urus semuanya, Mas. Urus penjara yang akan kalian tempati. 3 hari setelah aku sadar, kondisiku masih lemah. Setidaknya itu yang kuperlihatkan pada dunia. Mas Geri datang setiap sore. Membawakan buah, membacakan koran, bercerita tentang kantor. Semua dengan wajah penuh perhatian. Aku membalas dengan senyum lemah dan ucapan terbata-bata. Dia puas. Dia pikir aku sudah tidak berbahaya. Dia tidak tahu bahwa setiap malam, saat rumah sakit sepi,
aku bangun dan bekerja. Siska menjadi penghubungku dengan dunia luar. Lewat dia, aku mengirim pesan ke Pak Rudi, menerima laporan dari detektif swasta, dan menyusun rencana. Malam keempat setelah sadar, Pak Rudi datang diam-diam. Menyamar sebagai keluarga pasien lain, dia menyelinap ke ruanganku saat shift malam. "Bu Putri, syukurlah ibu selamat," bisiknya, matanya berkaca. Saya hampir putus asa. "Tenang, Rudi. Aku di sini. Ceritakan semuanya." Pak Rudi membuka laptop kecilnya. "Ini laporan dari detektif yang ibu minta. Mereka sudah bekerja selama 2 minggu. Hasilnya mencengangkan. Geri dan Melati sudah merencanakan ini sejak sebelum ibu menikah. 2 tahun 4 bulan tepatnya. Mereka kenal jauh sebelum Melati memperkenalkannya pada ibu." Dadaku sesak, tapi kutahan. "Lanjutkan." "Mereka punya rekening bersama di Bank BCA. Isinya sudah mencapai 25 miliar. Sumber dana, pengalihan uang perusahaan secara bertahap. Pak Geri juga sudah membeli rumah atas namanya di kawasan Menteng, seharga 12 miliar, menggunakan uang hasil markup proyek." Aku menghela napas panjang. "Ada bukti?" "Semua. Transfer, akta jual beli, bahkan rekaman CCTV saat mereka masuk bank bersama. Detektif kita juga dapat rekaman Geri dan Melati di hotel, bukan hotel bintang 5, tapi hotel singgah di daerah Jakarta Timur. Mereka sering ke sana." "Sabotase mobil?" "Ini yang paling penting, Bu. Detektif menemukan montir yang dipakai Geri. Namanya Jumadi, pemilik bengkel kecil di Cakung. Dia yang mengganti ban ibu dengan ban bekas yang sudah dimodifikasi, ban yang sengaja dilubangi kecil dari dalam, lalu diisi lem khusus yang akan lumer saat mobil panas. Itu sebabnya ban meledak di tol, saat mobil ibu sudah cukup panas setelah perjalanan jauh." Jariku mengepal erat. "Jumadi mau bersaksi?" "Awalnya tidak. Tapi setelah didorong sedikit, dia mau. Dia punya bukti transfer dari Geri sebesar 50 juta. Ada juga bukti chat di mana Geri memberi instruksi detail." "Bagus. Itu cukup untuk menjerat mereka. Tapi Bu, ada masalah. Geri sudah menguasai 50% saham perusahaan lewat surat pengalihan palsu yang dibuat dengan sidik jari ibu. Secara hukum, dia sekarang pemilik saham mayoritas setara ibu." Aku tersenyum tipis. "Surat itu palsu, Rudi. Aku dalam keadaan koma saat sidik jari diambil. Itu pemalsuan dokumen dan penipuan. Tapi kita harus buktikan ibu dalam keadaan koma. Rumah sakit punya rekam medis, tapi bisa diperdebatkan. Kita punya Siska. Dia saksi hidup. Dia juga tahu kapan aku sadar dan kapan mereka datang memalsukan sidik jari." Pak Rudi mengangguk. "Lalu rencana ibu?" Aku menatapnya tajam. "Biarkan mereka bergerak. Biarkan mereka merasa menang. Sampai rapat direksi nanti, saat Geri mengumumkan pengambil alihan. Saat itulah kita masuk." "Tapi Bu, kondisi ibu." "Aku akan keluar dari rumah sakit besok lusa. Dokter sudah setuju. Aku akan pura-pura masih lemah, tapi cukup kuat untuk hadir di rapat. Siapkan polisi, siapkan semua bukti. Aku ingin mereka ditangkap di depan semua orang." Pak Rudi tersenyum lebar. "Saya tunggu ini sejak lama, Bu." Sebelum pergi, dia menyerahkan ponsel baru. "Ini khusus untuk komunikasi. Jangan pakai ponsel lama, bisa dilacak." Setelah Pak Rudi pergi, aku duduk diam merenung. Rencana sudah matang, tinggal menunggu waktu. Tapi satu hal menggangguku. Melati, wanita yang kuanggap adik sendiri. Selama 4 tahun dia bekerja di sampingku, aku memberinya bonus besar, naik pangkat 2 kali, bahkan membiayai pengobatan ibunya. Dan inilah balasannya, aku bukan tipe pendendam. Mereka harus merasakan akibatnya. 2 minggu kemudian, kondisiku sengaja dibuat dramatis. Aku sudah dipindah dari ICU ke kamar VIP biasa. Tapi sesuai instruksiku, Pak Rudi mengatur agar informasi yang bocor ke Geri adalah sebaliknya. "Bu, saya sudah bicara dengan dokter utama," bisik Siska suatu pagi. "Beliau siap membantu. Dokter Wirawan, spesialis saraf yang menanganiku,
adalah orang jujur. Tapi setelah mendengar seluruh ceritaku, dia setuju membantu sandiwara ini. Hari itu, Gri datang seperti biasa. Dia terkejut melihat Dokter Wirawan ada di kamarku bersama 2 perawat. Ada apa, Dok? Kok ramai? Dokter Wirawan memasang wajah serius. Pak Gri, saya perlu bicara serius. Kondisi Ibu Putri menurun. Wajah Gri berubah. Aku melihatnya dari balik kelopak mata yang kupicingkan. Ada kilatan sesuatu di matanya. Bukan sedih. Bukan cemas. Tapi harapan. Menurun bagaimana, Dok? Tekanan darah naik turun. Refleks saraf melemah. Kemarin sempat kejang ringan. Kami curiga ada pendarahan baru di otak. Ya Tuhan. Gri meraih tanganku. Kami akan lakukan MRI besok untuk memastikan. Tapi Pak Gri harus siap kemungkinan terburuk. Seberapa buruk, Dok? Vegetatif permanen. Atau lebih buruk? Baik, Dok. Saya percaya. Tolong lakukan yang terbaik. Dokter Wirawan pergi. Gri duduk di sampingku lama. Sangat lama. Tangannya masih menggenggam tanganku. Put, bisiknya pelan. Maafkan aku. Untuk sesaat, hatiku luluh. Mungkin dia sungguh-sungguh, mungkin ada penyesalan, tapi kemudian dia berkata, tapi ini harus terjadi. Aku sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa mundur. Dadaku langsung dingin. Dia berdiri. Selamat tinggal, Put. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Tapi tenang, perusahaanmu akan aku jaga. Aku janji. Dia mengecup keningku. Lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku membuka mata. Siska yang tadi sembunyi di balik tirai keluar. Bu, dia jahat banget. Siska. Biarkan. Ini bagus. Bagus? Dia semakin percaya aku akan mati. Semakin percaya, semakin berani bergerak. Dan semakin besar kejatuhannya nanti. 3 hari kemudian, kabar kritis ku sampai ke telinga direksi. Pak Rudi melaporkan, Bu, Pak Gri sudah mengirim surel ke semua direksi. Mengabarkan kondisi ibu memburuk. Dia juga mengundang rapat direksi luar biasa minggu depan. Agenda, pembahasan kepemimpinan perusahaan. Apa reaksi mereka? Mayoritas setuju. Mereka percaya Pak Gri. 3 direksi yang tadinya pro ibu mulai goyah. Mereka pikir ibu nggak akan selamat. Pak Hendra? Dia diam. Tapi saya tahu dia tidak suka. Pak Gri mungkin sudah menekannya dengan foto itu. Aku menghela napas. Foto itu sudah kita amankan? Sudah, Bu. Detektif berhasil mencuri harddisk cadangan di rumah Gri. Fotonya sudah kita hapus. Tapi kita simpan salinannya sebagai bukti pemerasan. Bagus. Minggu depan kita bergerak. Hari rapat tiba. Aku sudah keluar dari rumah sakit diam-diam malam sebelumnya. Menginap di rumah Pak Rudi. Tubuhku memang masih lemah, tapi semangatku membara. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, tubuhku kurus, tapi mataku tajam. Siap, Bu? Tanya Pak Rudi dari balik pintu. Siap. Kami berangkat dengan 2 mobil. 1 untukku dan Pak Rudi. 1 untuk tim detektif dan 2 polisi berpakaian preman. Di depan gedung Pratista Fashion, aku menatap gedung 20 lantai yang kubangun dari nol. Aku kembali, bisikku. Kami masuk melalui lift service. Tidak ingin diketahui. Pak Rudi sudah mengatur semuanya. Lewat monitor CCTV curian, kami melihat rapat berlangsung. Gri duduk di kursi yang dulu jadi tempatku. Melati di sampingnya, bukan sebagai sekretaris, tapi sebagai pendamping. Berani sekali. Pak Hendra duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Direksi lain tampak serius. Bapak-bapak, ibu-ibu, Gri memulai. Saya kumpulkan bapak dan ibu di sini untuk membahas masa depan perusahaan. Seperti diketahui, kondisi Ibu Putri semakin memburuk. Dokter sudah memberi peringatan. Kemungkinan terburuk bisa terjadi kapan saja. Dia menjeda, memasang wajah sedih. Sebagai suami, tentu saya sangat sedih.
Tapi sebagai wakil direktur, saya punya tanggung jawab moral untuk memastikan perusahaan tetap berjalan. Untuk itu, saya mengajukan diri sebagai direktur utama baru, menggantikan Ibu Putri untuk sementara waktu. Nanti, jika beliau pulih, tentu kursi akan kembali. Direksi mulai berbisik-bisik. Ada yang keberatan? Tanya Gri. Pak Hendra angkat bicara. Saya keberatan. Semua mata menoleh. Ruangan rapat tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada Pak Hendra, pria berusia 58 tahun dengan rambut putih di pelipis, kemeja batik lengan panjang, dan wajah yang selalu tenang. Direktur senior yang sudah mendampingiku sejak perusahaan masih berupa butik kecil di Pondok Indah. Gri memasang wajah terkejut. Pak Hendra, ada masalah. Saya ingin bicara jujur, Pak Gri. Suara Pak Hendra tegas. Saya tahu Bu Putri sakit. Saya tahu kita perlu pemimpin. Tapi saya merasa proses ini terlalu cepat. Terlalu terburu-buru. Terlalu terencana. Melati di samping Gri gelisah. Dia melirik Gri dengan pandangan cemas. Maksud Bapak? Gri berusaha tenang. Setahu saya, Bu Putri sudah sadar. Saya dikabari ajudannya bahwa beliau sudah bisa bicara. Masa iya? Orang yang sudah sadar tiba-tiba kritis lagi? Ada apa sebenarnya? Direksi lain mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangguk setuju, ada yang tampak ragu. Gri tersenyum, senyum khasnya yang dulu selalu membuatku luluh. Pak Hendra, saya paham kekhawatiran Bapak. Tapi fakta medis bicara lain. Silakan, Dokter Wirawan, dokter spesialis saraf yang menangani istri saya, akan menjelaskan. Pintu ruang rapat terbuka. Dokter Wirawan masuk, membawa map tebal. Aku terkejut dari monitor. Dia setuju membantu Gri? Atau ini jebakan? Dokter Wirawan membuka mapnya. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya dipercaya menangani Ibu Putri Pratista sejak pertama masuk rumah sakit. Saya ingin meluruskan, kondisi Ibu Putri memang fluktuatif. Ada masa sadar, tapi kemudian menurun drastis. Kemarin, tim medis kami mencatat adanya pendarahan baru di otak. Kemungkinan bertahan hidup sangat kecil. Pak Hendra menyela, tapi saya punya informasi berbeda. Informasi yang mengatakan Ibu Putri sehat dan akan datang ke rapat ini. Gri tertawa kecil. Pak Hendra, informasi dari mana? Mungkin ajudan Bapak salah lihat. Atau mungkin, ada yang sengaja menyebar hoaks. Justru saya curiga ada yang sengaja menyebar kabar bohong agar Bu Putri dianggap sekarat. Balas Pak Hendra tajam. Suasana memanas. Gri berdiri. Pak Hendra, saya hargai loyalitas Bapak pada istri saya. Tapi tolong, jangan bawa perasaan pribadi ke rapat resmi perusahaan. Ini tentang masa depan Pratista Fashion. Bukan tentang siapa yang lebih setia. Justru karena saya setia pada Bu Putri, saya tidak bisa diam melihat ini semua. Pak Hendra juga berdiri. Saya tahu selama ini Pak Gri aktif mengalihkan aset. Saya tahu ada kejanggalan di laporan keuangan divisi logistik. Saya tahu Mas Gri dan Melati sering keluar bersama di luar jam kantor. Ruangan riuh. Bisik-bisik berubah jadi suara gaduh. Pak Hendra, tuduhan serius ini? Gri membentak. Bapak punya bukti? Saya tidak punya bukti fisik. Tapi mata saya tidak buta. Dan telinga saya tidak tuli. Melati berdiri. Wajahnya pucat. Pak Hendra, apa maksud Bapak? Saya cuma sekretaris yang menjalankan tugas. Jangan fitnah saya. Fitnah? 2 minggu lalu, malam Jumat, kalian berdua masuk hotel di kawasan Jakarta Timur jam 9 malam. Keluar jam 1 dini hari. Mau bilang itu rapat kantor juga. Gri membanting meja. Cukup. Ini sudah keterlaluan. Saya tidak terima istri saya yang sedang sekarat difitnah seperti ini. Benar kata Pak Hendra itu bukan sebuah fitnah. Melainkan fakta. Suara baru muncul dari arah pintu. Semua kepala menoleh. Aku berdiri di ambang pintu. Tidak dengan kursi roda. Tidak dengan tubuh terbungkuk. Aku berdiri tegak, mengenakan blazer putih dan celana bahan hitam, pakaian kerja yang dulu biasa kupakai. Wajahku pucat memang, tapi mataku menyala. Dan di belakangku,
Pak Rudi, 2 detektif swasta, dan 2 polisi berpakaian preman. Bu Putri. Melati menjerit. Geri mundur selangkah. Wajahnya berubah dari merah jadi putih pucat dalam hitungan detik. "Pu Putri, kamu tapi..." Dokter Wirawan bilang. Aku tersenyum. Manis, tapi dingin. Dokter Wirawan? Oh, dia bagian dari rencana. Bukan rencanamu, Mas. Rencanaku. Dokter Wirawan menunduk. Maaf, Pak Geri. Saya hanya menjalankan instruksi Bu Putri. Beliau sudah sadar sejak 2 minggu lalu. Ruangan gempar. Pak Hendra tersenyum lega. Beberapa direksi terkejut setengah mati. 3 orang yang tadinya pro-Geri terlihat gelisah. Aku melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat, tubuhku memang belum pulih sepenuhnya. Tapi aku kuatkan. Selamat pagi, semuanya. Maaf saya datang terlambat. Ada urusan penting, mengawal penangkapan suami saya dan mantan sekretaris saya. Geri berusaha tenang. Put, ini pasti salah paham. Kamu mungkin masih belum pulih total. Dokter, tolong bawa istri saya ke rumah sakit. Dia delusi. Aku tidak delusi, Mas. Aku mengeluarkan alat perekam kecil dari saku. Dan ini buktinya. Kupencet tombol play. Suara Mas Geri dan Melati memenuhi ruangan. Setahun lebih? Lebih dari itu, sayang. Aku sudah memikirkan ini bahkan sebelum aku menikahinya. 2 butik sudah atas namaku. Rumah di Kemang juga proses balik nama. Kita harus pastikan dia nggak bangun. Ada perawat yang bisa bantu. Ini surat pengalihan saham. 20% sisanya ke nama Geri Prasetya. Wajah Geri hancur. Melati sudah menangis terseduh-seduh di kursinya. Put, itu rekaman palsu. Kamu rekayasa. Kupencet tombol pos. Rekayasa? Lalu bagaimana dengan ini? Aku mengeluarkan map tebal dari tas Pak Rudi. Laporan detektif swasta. Transfer uang 25 miliar ke rekening bersama. Pembelian rumah di Menteng. Foto kalian berdua di hotel. Dan yang paling penting. Aku menatap Jumadi, montir bengkel, yang masuk ditemani polisi. Saudara Jumadi, tolong ceritakan siapa yang menyuruh Anda merusak ban mobil saya. Jumadi gemetar, tapi bicara lantang. Pak Geri, Pak. Dia yang bayar saya 50 juta untuk ganti ban Ibu Putri dengan ban khusus. Ban yang nanti meledak kalau panas. Katanya, biar kelihatan kecelakaan biasa. Geri membanting kursi. Fitnah. Kalian semua fitnah. Aku tidak pernah. Diam, saudara. Polisi melangkah maju. Kami punya bukti cukup. Saudara ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset. Geri meronta saat borgol dipasang di tangannya. Putri, maafkan aku. Aku cinta kamu. Aku terpengaruh Melati. Dia yang mulai semua. Aku tertawa. Pahit. Kamu selalu pandai menyalahkan orang lain, Mas. Tapi aku punya rekaman percakapan kalian di ICU. Kamu bilang sendiri, aku nggak pernah cinta dia. Aku cuma pakai dia untuk naik kelas. Geri membeku. Melati juga diborgol. Dia hanya tertunduk, tak berani menatapku. Saat mereka digiring keluar, Geri masih berteriak. Putri, aku suamimu. Aku ayah dari calon anak-anakmu. Dasar mandul, pantas saja kamu nggak punya anak. Karena kamu nggak pantas jadi ibu. Aku tersentak. Tapi ku tahan. Pak Hendra merangkul pundakku. Bu, jangan dengarkan. Dia hanya marah karena kalah. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak Hendra. Berkat Bapak, waktu berjalan sesuai rencana. Tidak, Bu. Berkat Ibu yang kuat. Aku menatap ruang rapat yang kini hening. Para direksi masih syok. Bapak-bapak, ibu-ibu, kataku lantang. Maaf atas drama pagi ini. Tapi saya ingin kalian tahu, Pratista Fashion tidak akan jatuh ke tangan pengkhianat. Saya akan kembali memimpin. Tapi hari ini, saya istirahat dulu. Tubuh saya masih butuh pemulihan. Tepuk tangan bergemuruh. Aku tersenyum.
Lelah, tapi puas. 2 jam setelah penangkapan, aku duduk di ruang kerjaku. Ruangan ini tidak berubah. Meja kayu jati besar, kursi direktur empuk, rak buku penuh laporan, dan foto-foto penghargaan di dinding. Tapi ada yang berbeda. Aku berbeda. Pak Rudi masuk dengan 2 gelas kopi. Bu, capek? Mau istirahat? Nanti, Rudi. Sekarang aku harus tahu semuanya. Berapa banyak yang sudah mereka ambil? Pak Rudi membuka laptop. Total aset yang berhasil dialihkan, sekitar 78 miliar. Terdiri dari 25 miliar tunai di rekening bersama, 2 butik senilai 30 miliar, rumah di Kemang 12 miliar, dan sisanya saham serta investasi. Dadaku sakit. Tapi ku tahan. Bisa dikembalikan? Bisa. Tapi prosesnya lama. Mereka sudah mencampur uang dengan transaksi lain. Tapi karena ada bukti kuat, pengadilan pasti memenangkan ibu. Bagus. Lalu gimana dengan direksi yang pro mereka? 3 orang. Mereka sudah saya panggil untuk pertemuan pribadi nanti sore. Aku menghela napas. 3 orang? Siapa saja? Bu Vera, Direktur Kreatif. Pak Samsul, Direktur Operasional. Dan Pak Budi, Direktur Pemasaran. Bu Vera, wanita yang selalu kupromosikan dari bawah. Pak Samsul yang tiap lebaran minta kenaikan gaji. Pak Budi yang selalu bilang setia. Pengkhianatan ternyata datang dari banyak sisi. Suruh mereka datang. Sekarang. Pak Rudi mengangkat alis. Sekarang, Bu, Ibu capek. Aku nggak capek, Rudi. Aku marah. Dan orang marah nggak butuh istirahat. Setengah jam kemudian, mereka bertiga duduk di hadapanku. Bu Vera, wanita 45 tahun dengan rambut pendek dan riasan tebal, tampak gelisah. Pak Samsul, pria tambun dengan kumis tebal, berkeringat dingin. Pak Budi, pria kurus dengan kacamata, hanya menunduk. Selamat siang, sapaku tenang. Siang, Bu, jawab mereka hampir bersamaan. Pasti kaget ya saya hidup? Atau kecewa? Bu Vera menggeleng cepat. Tidak, Bu, kami senang Ibu selamat. Aku tersenyum. Senang? Atau takut? Karena rencana kalian gagal? Pak Samsul membanting meja. Bu, sama sekali tidak. Kami tidak terlibat rencana apapun. Oh, lalu kenapa kalian setuju Mas Gri jadi direktur utama? Kenapa tidak ada yang protes? Kenapa kalian diam saja saat dia memfitnah Pak Hendra? Mereka diam. Aku mengeluarkan 3 amplop coklat. Ini hasil penyelidikan detektif. Bu Vera, Mas Gri janji naikkan gaji 50% dan posisi komisaris. Pak Samsul, dijanjikan proyek fiktif senilai 5 miliar. Pak Budi, utang judi kalian sebesar 2 miliar dibayar Gri. Mau saya bacakan bukti transfernya? Wajah mereka pucat pasi. Ampun, Bu, Pak Budi berlutut. Saya terpaksa. Saya punya utang judi, saya diancam penagih. Mas Gri datang tawarkan bantuan, asal saya dukung dia. Terpaksa? Aku berdiri. Kalian punya anak istri, punya tanggungan. Lalu kalian jual perusahaan yang sudah membesarkan kalian demi uang haram. Bu Vera menangis. Bu, saya minta maaf. Saya lemah. Saya hilaf. Aku memandangi mereka satu persatu. Rasa sakit, marah, kecewa bercampur jadi satu. Tapi di dalam dadaku, ada suara kecil berkata, mereka manusia. Mereka salah, tapi mereka juga korban. Mungkin kalian pikir saya akan pecat kalian semua, kataku pelan. Mereka menunduk. Tapi tidak. Saya tidak akan memecat kalian. Mereka mengangkat kepala, terkejut. Saya akan beri kalian kesempatan. 1 kesempatan. Tapi dengan syarat, kalian harus mengakui semua kesalahan di depan notaris dan direksi lain. Kalian harus mengembalikan semua uang yang kalian terima dari Gri. Dan kalian harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan saya. Pak Samsul terisak. Bu, terima kasih. Saya janji tidak akan mengulangi. Saya juga, Bu, sambung Bu Vera.
Pak Budi hanya mengangguk lemas. Tapi ingat, aku menatap mereka tajam. Satu kesalahan lagi, saya tidak akan segan memecat kalian dan melaporkan ke polisi. Paham? Paham, Bu. Silakan keluar. Pak Rudi akan urus dokumen perjanjiannya. Setelah mereka pergi, aku duduk lemas di kursi. Pak Rudi mendekat. Bu, kenapa Ibu maafkan mereka? Karena aku tahu rasanya dikhianati, Rudi. Tapi aku juga tahu rasanya diberi kesempatan kedua. Dulu, waktu aku mulai bisnis, banyak yang meragukanku. Tapi ayah selalu bilang, kesempatan kedua itu mahal, tapi lebih mahal lagi kehilangan orang yang bisa berubah. Tapi mereka pengkhianat, Bu. Mereka manusia, Rudi. Mereka lemah. Tapi aku akan buat mereka kuat. Dengan cara ini, mereka akan lebih setia daripada sebelumnya. Percaya deh. Pak Rudi menggeleng-geleng. Ibu ini terlalu baik. Bukan baik, Rudi, tapi strategi. Musuh yang kuhancurkan akan jadi lawan. Tapi musuh yang kumaafkan akan jadi sekutu seumur hidup. Sore itu, aku mengunjungi Pak Hendra di rumahnya. Dia tinggal di rumah sederhana di kawasan Bintaro, sederhana untuk ukuran direktur senior. Istri dan dua anaknya menyambutku dengan hangat. Bu Putri, tidak usah repot-repot datang, kata Pak Hendra. Aku harus datang, Pak, untuk berterima kasih. Kalau bukan karena Bapak, mungkin rapat tadi berakhir berbeda. Dia tersenyum. Saya hanya melakukan yang benar, Bu. Saya tahu Gri licik sejak awal. Tapi saya tidak punya bukti. Sekarang kita punya bukti. Dan kita punya masa depan. Kami ngobrol lama. Tentang perusahaan, tentang keluarga, tentang hidup. Pak Hendra bercerita tentang istrinya yang sakit-sakitan, tentang anaknya yang kuliah di Jerman. Aku bercerita tentang betapa bodohnya aku percaya pada Gri. Bu, jangan salahkan diri sendiri, katanya. Orang jahat itu pandai bersandiwara. Bukan salah ibu percaya, tapi salah mereka yang mengkhianati kepercayaan itu. Malam itu, aku pulang dengan hati sedikit lebih ringan. 2 minggu kemudian, Gri dan Melati menjalani sidang pertama. Aku hadir dengan pengawalan. Wartawan membludak, kasus ini jadi headline di mana-mana. Percobaan pembunuhan berencana oleh suami dan sekretaris, Direktur Utama Pratista Fashion selamat. Di ruang sidang, Gri menatapku dari balik jeruji besi. Tatapannya campuran antara benci dan penyesalan. Melati tidak berani menatapku sama sekali. Dia hanya menunduk, rambutnya acak-acakan tanpa make-up. Jaksa mendakwa mereka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, plus pasal penggelapan aset dan pencucian uang. Saudara Gri Prasetya, apakah saudara mengerti dakwaan ini? Tanya hakim. Saya mengerti, Yang Mulia. Tapi saya tidak bersalah. Hakim menatapnya tajam. Kami punya bukti rekaman, bukti transfer, dan 3 saksi yang memberatkan saudara. Saudara masih bersikukuh tidak bersalah. Gri diam. Lalu menatapku. Putri, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku hanya diam. Tidak ada maaf untuk percobaan pembunuhan. Sidang ditunda minggu depan. Saat Gri digiring keluar, dia berteriak, Putri, setidaknya kunjungi aku. Aku masih suamimu. Aku berdiri. Kamu bukan suamiku lagi, Gri. Proses cerai sudah berjalan. Selamat menikmati hukumanmu. Aku keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku, menatap bayangan sendiri. Wanita di cermin itu berbeda dari 6 bulan lalu. Badannya memang masih lebih kurus, efek koma dan pemulihan panjang, tapi matanya hidup, bersinar, penuh energi yang dulu sempat padam. Bu, sarapannya sudah siap. Suara Siska dari luar pintu. Iya, SIS. Sebentar. Aku menarik napas dalam-dalam. Pagi ini adalah hari besar. Hari pertama aku benar-benar kembali memimpin perusahaan. Bukan dari rumah sakit, bukan dari ruang rapat darurat, tapi dari mejaku sendiri, dengan tubuh yang pulih dan pikiran yang jernih.
Aku memilih setelan blazer warna navy blue dengan rok selutut, penampilan yang dulu menjadi ciri khasku. Riasan tipis, rambut disanggul rapi. Aku ingin tampil sebagai Putri Pratista yang dulu, kuat, profesional, dan tak terkalahkan. Siska sudah menunggu di meja makan dengan nasi goreng dan segelas jus alpukat. Rumah ini, rumah yang nyaris direbut Geri, kini terasa hangat lagi. Aku mengganti semua furnitur yang pernah dia sentuh. Menata ulang taman. Membuang semua foto pernikahan. Rumah ini sekarang murni milikku. Bu, nanti jangan lupa minum vitamin. Siska mengingatkan. Iya, Bu Siska. Aku tersenyum. Kamu ini bawel banget. Saya kan perawat ibu. Tugas saya ngingetin. Siska memang tidak lagi bekerja di rumah sakit. Begitu aku pulih total, aku memintanya jadi asisten pribadi. Sekaligus adik angkat, resmi. Dia tinggal di rumah ini, menemani hari-hariku yang dulu sepi. Aku tidak ingin lagi merasa sendiri. Pukul 8.30, mobilku, Mercedes-Benz baru, karena yang lama hancur dalam kecelakaan, meluncur menuju kantor. Sepanjang jalan, aku merenung. 6 bulan ini terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Tapi juga seperti kelahiran kembali. Proses cerai sudah selesai 2 bulan lalu. Pengadilan mengabulkan gugatanku dengan pertimbangan Geri terbukti melakukan percobaan pembunuhan. Tanpa banding, tanpa protes, dia tidak punya kuasa lagi. Geri dan Melati kini mendekam di penjara. Geri dapat hukuman 12 tahun, Melati 10 tahun. Jaksa menuntut lebih, tapi hakim mempertimbangkan mereka belum sempat membunuhku. Belum sempat. Tapi niatnya sudah ada. Pak Rudi bilang, mereka berdua ada di penjara yang sama, tapi berbeda blok. Konon hubungan mereka retak. Geri menyalahkan Melati karena terlalu rakus. Melati menyalahkan Geri karena menjerumuskannya. Cinta sejati? Ternyata hanya cinta palsu yang hancur saat cobaan datang. Aku tidak peduli. Mereka sudah mati untukku. Mobil memasuki parkiran gedung Pratista Fashion. Gedung 20 lantai ini berdiri megah di kawasan SCBD. Aku ingat saat pertama kali pindah ke sini, 7 tahun lalu. Rasanya campur aduk. Bangga, takut, haru. Sekarang, perasaan itu kembali, tapi dengan bobot berbeda. Pak Rudi sudah menunggu di lobi. Selamat pagi, Bu Putri. Selamat datang kembali. Pagi, Rudi. Kok rame? Aku melihat banyak karyawan berkumpul di lobi. Ini kejutan, Bu. Mereka semua ingin menyambut Ibu. Tiba-tiba, tepuk tangan bergemuruh. Semua karyawan, mungkin 200 orang yang bisa muat di lobi, bertepuk tangan sambil tersenyum. Ada spanduk besar, "Selamat datang kembali, Bu Putri. Pratista Fashion tanpa Ibu bukan Pratista." Aku terharu. Mataku berkaca-kaca. Terima kasih. Semuanya, kataku lantang. Terima kasih sudah setia menunggu. Maaf saya lama sakit. Tapi sekarang saya kembali. Dan kita akan buat Pratista Fashion lebih besar dari sebelumnya. Tepuk tangan makin riuh. Bu Vera, direktur kreatif yang sempat goyah, mendekat. Bu, kami semua mohon maaf atas kesalahan kami. Tapi kami janji akan setia sampai kapanpun. Aku memeluknya. Sudah. Lupakan. Yang penting kita maju bersama. Rapat direksi dimulai pukul 10. Semua hadir. Pak Hendra, Bu Vera, Pak Samsul, Pak Budi, dan beberapa direktur baru. Suasana berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Ada semangat baru. Ada harapan baru. Baik, aku memulai. Kita punya banyak PR. Tapi sebelum itu, saya ingin mengumumkan restrukturisasi. Kubuka laptop, menampilkan slide. Pertama, Pak Hendra saya naikkan jadi komisaris utama. Beliau sudah terlalu lama di operasional, saatnya pindah ke posisi strategis. Pak Hendra terkejut. Bu, saya? Iya, Pak. Tidak ada yang lebih pantas. Kecuali Bapak tidak mau. Dia tersenyum lebar. Mau, Bu. Tentu mau. Terima kasih. Kedua, Bu Vera tetap di kreatif, tapi dengan tanggung jawab lebih sebagai direktur kreatif senior.
Pak Samsul dan Pak Budi, kalian tetap di posisi masing-masing, tapi dengan target baru. Saya mau divisi operasional naik 20% tahun ini. Pemasaran juga. Bisa? Siap, Bu, jawab mereka kompak. Ketiga, kita buka divisi baru. Divisi digital. Toko online kita selama ini jalan di tempat. Saatnya serius. Saya sudah rekrut tim khusus dari luar. Mereka akan mulai bulan depan. Pak Hendra mengangguk setuju. Bagus, Bu. Kita memang harus masuk ke digital lebih dalam. Dan terakhir, aku menjeda. Saya akan mengadakan program kepemilikan saham untuk karyawan. 10% saham perusahaan akan dialokasikan untuk program ini. Karyawan bisa membeli saham dengan harga khusus, atau mendapatkannya sebagai bonus kinerja. Ruangan riuh. Ini program yang belum pernah dilakukan perusahaan manapun di industri fashion. Bu, ini luar biasa, kata Bu Vera. Karyawan pasti sangat senang. Mereka yang membuat perusahaan ini besar. Mereka berhak menikmati hasilnya. Setuju? Setuju. Semua angkat tangan. Rapat selesai pukul 13. Aku kelelahan, tapi bahagia. Sore harinya, aku mengunjungi ayah. Ayah sekarang tinggal di rumahnya di Ciputat, menikmati masa pensiun. Sejak ibuku meninggal 5 tahun lalu, dia memilih hidup sendiri, meski aku selalu minta dia tinggal bersamaku. Endut, kamu kurusan, sapa ayah begitu melihatku. Iya, Yah. Tapi sehat kok. Kamu hebat, Put. Ayah dengar semuanya. Kamu berhasil selamatkan perusahaan. Aku duduk di sampingnya. Ayah, maafin aku dulu nggak dengerin omongan ayah. Ayah udah bilang Geri mencurigakan, tapi aku nggak percaya. Ayah mengelus kepalaku. Sudah, lupakan. Yang penting kamu selamat. Ayah cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Aku juga, Yah. Tapi sekarang aku lebih kuat. Aku belajar banyak. Belajar apa? Bahwa cinta itu nggak cukup. Harus ada kecocokan visi, misi, dan yang paling penting kejujuran. Geri jago berbohong, dan aku bodoh percaya. Ayah tersenyum. Kamu nggak bodoh, Put. Kamu hanya terlalu tulus. Itu bukan salah. Tapi mulai sekarang, jangan terlalu cepat percaya. Biar ayah yang seleksi calon suami berikutnya. Aku tertawa. Berikutnya? Yah, aku belum mikir nikah lagi. Trauma. Ya nggak sekarang. Tapi nanti. Kamu masih muda, masih 34. Masih panjang umur. Kami ngobrol panjang sampai maghrib. Tentang perusahaan, tentang masa depan, tentang hidup. Saat pamit, ayah berpesan, jaga diri, Endut. Ayah bangga sama kamu. Aku mencium punggung tangannya. Makasih, Yah. 2 tahun kemudian, Pratista Fashion merayakan ulang tahun ke-15. Acara digelar di Hotel Bintang 5 dengan 1000 undangan. Para artis, pengusaha, pejabat, dan media hadir. Tapi yang paling istimewa, 200 karyawan dan keluarganya juga diundang. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan gaun malam hitam rancangan desainer kita sendiri. Di sampingku, Pak Hendra dan jajaran direksi. Selamat malam, semuanya, sapaku. Terima kasih sudah hadir di ulang tahun ke-15 Pratista Fashion. Perjalanan panjang, penuh lika-liku. Tapi kita berhasil. Tepuk tangan. 3 tahun lalu, saya hampir mati. Bukan karena sakit, tapi karena ulah orang terdekat. Tapi saya selamat. Dan sejak itu, saya belajar, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktu dengan orang yang tidak tulus. Aku menjeda, menghela napas. Malam ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Pratista Fashion resmi menjadi perusahaan publik. Saham kita akan listing di Bursa Efek Indonesia bulan depan. Dan yang lebih penting, 20% saham perusahaan ini adalah milik karyawan melalui program kepemilikan saham. Mulai besok, setiap karyawan yang sudah bekerja di atas 3 tahun akan menerima dividen dari saham mereka. Sorak-sorai bergemuruh. Karyawan bersorak, berteriak, ada yang menangis haru. Saya tidak mungkin sukses sendiri.
Saya butuh kalian semua. Dan inilah bukti terima kasih saya. Malam larut, saat acara hampir usai, aku duduk sendiri di balkon hotel. Pandanganku tertuju pada lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Di bawah sana, hiruk-pikuk kota masih ramai. Tapi di sini, di ketinggian, semuanya tenang. Siska datang dengan 2 gelas mocktail. Bu, capek? Capek, tapi bahagia, SIS. Duduk di sampingku. Ibu hebat. Dari koma, bangun, lalu balikkan keadaan. Saya salut. Aku tersenyum. Aku hebat karena punya orang baik di sekitarku. Kamu salah satunya, SIS. Kalau kamu nggak bisik-bisik di Icu dulu, mungkin aku sudah mati. Ah, Ibu. Itu udah takdir Ibu masih panjang. Kami tertawa bersama. Ngobrolin takdir, SIS. Kamu ingat nggak waktu aku pertama sadar? Kamu bilang, tetap diam, pura-pura belum sadar? Ingat, Bu. Jantung saya deg-degan waktu itu. Dan sekarang lihat. Geri di penjara, Melati juga. Perusahaan makin besar. Aku bahagia. Siska menatapku. Tapi Ibu sendiri terus? Aku diam sejenak. Untuk sekarang, sendiri itu baik, SIS. Aku perlu waktu untuk benar-benar pulih. Bukan cuma fisik, tapi hati. Tapi suatu hari nanti, mungkin. Pasti ada, Bu. Ibu wanita baik, cantik, sukses. Banyak yang mau. Aku tertawa. Kamu ini mak comblang ya? Hehe, serius, Bu. Tapi pilih yang benar, jangan kayak Geri. Iya. Besok kalau ada lamaran, kamu yang screening dulu. Hari ini, aku duduk di teras rumah, menikmati sore. Teh hangat di tangan, angin sepoi, dan suara burung berkicau. Malam tiba. Aku membuka jendela kamar, memandangi bintang-bintang. Ponselku bergetar, notifikasi media sosial. Ada pesan dari akun anonim, Bu Putri, saya pengagum Ibu. Saya kagum pada perjuangan Ibu. Bolehkah saya kenalan? Aku tersenyum. Dan ku hapus pesan itu. Belum waktunya. Mungkin tidak akan pernah. Tapi tidak apa. Aku sudah punya segalanya, diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. 3 tahun setelah kecelakaan. Geri dan Melati masih di penjara. Geri mengirim surat setiap bulan. Surat permintaan maaf, rayuan, bahkan ancaman. Aku tidak pernah membalas. Semua surat langsung kusuruh Siska bakar. Perusahaan makin besar. Ekspansi ke Malaysia dan Singapura sukses. Pratista Fashion sekarang jadi brand Asia, bukan cuma lokal. Aku sering diundang seminar, jadi pembicara, jadi inspirasi wanita Indonesia. Topiknya, bangkit dari keterpurukan. Dan setiap kali ada yang bertanya, rahasia sukses Ibu apa? Aku jawab, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah percaya pada orang yang terlalu sempurna. Mereka tertawa. Tapi aku serius.